Enggak, kalau boleh tahu itu tepatnya itu tahun berapa, Wadot? Tahun 2008, Gus. Ini 2008, berarti ya, awal sekitar mula dapat bibit itu 2008. ya, ini alhamdulillah pada waktu itu menjelang lomba kelompok kambing di Jawa Timur yang pertama kali. Maksudnya kelompok Masih seprovinsi. Seprovinsi ya. Oh, iya. Jadi pada waktu itu lomba kelompok peternak kambing seprovinsi Jawa Timur yang pertama kali. Yang pertama. Nah, tapi ini belum sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan untuk sahabat ternak semuanya, mohon bantuan dan dukungannya. Bagi yang masih belum subscribe, bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa agar kedepannya dapat selalu mengikuti dan mengetahui video-video kami terbaru selanjutnya. Jadi untuk sahabat ternak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Jadi pada kali ini saya akan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang bersama Bapak Yanto atau biasa julukannya yaitu Bapak Odot. Dan untuk sahabat ternak semuanya, ikuti dan tonton video ini sampai habis, karena pada kesempatan kali ini kami akan membahas masalah rumput odot atau istilahnya gajahan odot. Jadi bagi sahabat ternak semuanya mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya gajah odot. Bagi sahabat ternak semuanya yang masih belum mengetahui gimana ceritanya sampai istilahnya ada rumput gajah odot dan sampai namanya pun gajah odot atau rumput odot. Jadi mungkin sahabat ternak semuanya masih belum mengetahui gimana ceritanya. Jadi tonton terus video ini sampai habis, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bersama langsung yang namanya Bapak Odot yang menemukan pertama kali jenis varietas baru rumput gajah odot. Jadi tonton terus video ini, semoga saja video ini bisa bermanfaat. Jadi jangan sampai tidak ditonton. Kami akan ngobrol-ngobrol bersama beliau mengenai rumput gajah odot. Assalamualaikum Ade. Assalamualaikum. Piye Gus kabare? Alhamdulillah sehat. Ya, Pripun kabare saniki? Alhamdulillah sehat, waras. Pripun saniki napa anune? Dik. Untuk saiki beralih adat beralih ke tanaman buah. Tanaman buah. Buah jambu, apokat, terus durian. Wis serba buah. Ya, begitulah kira-kira. Alhamdulillah. Pak Odot, ini minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi kali ini kami ingin bertanya langsung bersama jenengan, istilahnya yang namanya gajah odot. Itu soalnya kan saat ini kan yang namanya rumput odot atau istilah gajah odot itu sudah menyebar seluruh Indonesia, Nusantara Indonesia. Jadi untuk sahabat ternak semuanya mungkin sudah
tidak asing sama yang namanya Gajah Odot. Dan Pak Odotnya sekalian. Jadi kali ini saya bisa bertemu langsung dengan jenengan. Mungkin bisa diceritakan tentang istilahnya kok bisa sampai dapat bibit odot itu dulu itu gimana itu ceritanya itu gimana? Mungkin bisa diceritakan sama sahabat ternak semuanya. Ya, alhamdulillah. Itu awalnya sekitar tahun 2008. 2008. Ya, 2008. Pada waktu itu keponakan Pak Odot salah satunya itu jadi TKI di Amerika, di Kanada. Jadi pada waktu itu dia telepon saya, Pak Le, saya mau balik, mau oleh-oleh apa? Gitu. Oh, itu awal ceritanya. Iya, begitu. Mulanya gitu, awal ceritanya. Kemudian saya menjawab gini, saya sekarang lagi getol-getolnya menekuni kambing Etawa. Pada itu saya peternak Etawa. Kemudian saya minta gini, berhubung saya beternak kambing, kalau bisa oleh-olehnya yang ada hubungannya dengan kambing. Oh, dengan kambing. Gitu. Kemudian dia, alhamdulillah dia jawab, alhamdulillah ini Pak Le, ini ada salah satu varietas rumput yang khusus untuk kambing susu pada waktu itu. Kambing Etawa kan kambing susu toh Gus? Oh iya iya. Ya jadi tepat sekali dan dia langsung ya singkat cerita saja dia membawakan saya bibit 6 batang. 6 biji. 6 batang. Gini. Tapi yang lolos hanya 1 batang. Kenapa Kak enggak bisa lolos? Maksudnya ini kan dulu kan ya gini ya, untuk maksudnya, istilah di bandara kan ya enggak mudah toh Gus. Oh, di ya bandara. ada ribet gini. Ya, sedangkan itu ponakan saya itu enggak membawa surat-surat, hanya ya alhamdulillah bisa lolos. Untungnya lolos 1 batang. 1 batang itu hanya 6 ruas. Jadi ini 1 ruas. Ya. Jadi 6 ruas, jadi 3 istilahnya 3 stek. Oh, 3 potong. Ya, 3 potong gini. Oh. Kemudian saya tanam di polybag itu saya jadikan 3. Alhamdulillah yang 1 mati. Terus yang 1 lagi habis dimakan ayam Gus. Jadi tinggal satu-satunya. Jadi tinggal 1 itu. Iya. Kemudian saya tanam di belakang dulu. Terus cara mengembangkan atau menanamnya gimana? Sama seperti gajah-gajah biasa lainnya apa? Sebenarnya semuanya itu sama, untuk tanaman itu ya sama seperti ini kan jenis suku rumput, jadi ya sama seperti gajan, sama seperti tebu, begitu. Sama saja. Sama tebu, sama rumput gajan yang lain sama saja. Cuman ini agak sedikit istilahnya sedikit tidak jarang, agak kerep istilahnya tidak apa-apa. Oh, sebab ini tidak seperti gajah-gajah yang lain. Begitulah. Enggak, dulu kan kayak gajahan itu kan sudah banyak tuh jenis-jenis pakan gajahan. Rumput gajah itu seperti banyak. king grass, seperti gajahan itu yang tinggi yang biasa dimakan lembu. Oh, iya. Terus itu maksudnya kok sampai bisa Pak Odot istilahnya apa, semangat untuk mengembangkan itu memang benar-benar maksudnya punya kualitas bagus itu guys. Ya alhamdulillah untuk gajan yang jenis ini, yang gajan Odot ini itu kelebihannya 1 batangnya lunak, 2 mudah ditanam, 3 proteinnya lebih tinggi daripada gajan yang lain. Oh, lebih itu pernah diuji lab sama itu kawan-kawan dulu pada waktu pernah diuji lab. Lomba ya, mau lomba ke itu
ke lomba kelompok di Jawa Timur di provinsi. Lomba kelompok. Iya, gitu. Terus dulu dengar-dengar kan kayak gajahan ini kan masih langka lah dulu itu. Kan dengar-dengar satu batang saja mahal dulu itu harganya. Iya, gini guys. Ini dulu bukannya langka lagi. Memang itu yang ada di Indonesia yang punya itu satu-satunya cuma saya yang nanam ini. Punya jenengan. Iya. Jenengan Kiam. Nah, gitu. Jadi pada waktu dulu saya mahal, Gus, saya jual. Pernah juga satu iya, biji satu batang itu 10.000. Saya Satu jual batang. pada waktu dulu. Satu stek, istilahnya satu stek ini. Jadi memang langka dan mahal pada Terus- waktu dulu. memang pas zaman itu, pas waktu itu memang daya tarik teman-teman atau peternak lain itu memang Ya sangat tinggi Gus. Ini gini loh. Ini di samping pada waktu dulu satu langka, kedua memang yaitu untuk HMT jenis rumput. HMT itu hijauan makan ternak. Istilahnya untuk jenis rumput itu proteinnya yang tertinggi ya ini gajah nodot. Iya. Terus gitu. ngomong-ngomong, Iya, siap. dulu kan Pak Adot juga pernah berternak kambing Iya. Tawa. Kambingnya pun juga pernah juara. Alhamdulillah dapat itu selalu memboyong piala. Piala juara satu itu sering Gus. Jadi untuk sahabat ternak semuanya mungkin kalau masih belum kenal atau belum tahu yang namanya Pak Odot, ini adalah Bapak Odot dari Tulungagung. Mungkin sahabat ternak semuanya yang sudah era 2010 ke atas lah. Ya, kata sampai 2014. Maksudnya mulai 2005, 2010 itu memang mungkin sudah kenal sama nama Pak Odot. Jadi ini adalah Pak Odot, dulu pernah terjun dalam dunia kambing Itawa, juga sering kambingnya ikut kontes Dan juara. Alhamdulillah. dan pada kali ini ada urusannya dengan istilahnya rumput gajah Odot. Jadi mungkin sahabat ternak semuanya kan masih belum tahu, memang masih bingung lah kok bisa ada namanya rumput gajah Odot. Ini kan harus sahabat ternak tonton terus lah sampai habis. Mungkin nanti Pak Odot bisa cerita lebih lengkap gimana ceritanya itu gajah Odot atau rumput Odot. Terus singkat cerita Pak Odot, itu kan dulu tuh sudah dapat bibit berarti dari mana itu? Dari Kanada tuh Gus sebenarnya. Tapi Kanada. cerita itu Malaysia juga mengembangkan. Oh, Malaysia juga mengembangkan. Kemudian di sini udah lebih banyak daripada di Malaysia. Saya rasa begitu. Sampai menasional, sampai ke Papua, ke Sulawesi. Terus dulu itu kan kok bisa sampai berkembang pesat itu dulu gimana ceritanya itu? Memang banyak luar daerah itu yang minta bibit-bibit dari gajah Odot itu. Ya, gini. Cerita dari awal, saya dulu memang yang tadi kan belum saya ceritakan ya, Gus, yang tadi setelah sampai di sini terus bagaimana saya mengembangkan kan belum saya ceritakan. Bisa diceritakan kepada sahabat ternak semuanya. Nah, dulunya itu tinggal yang tadi, yang satu biji tadi, kemudian datanglah mukjizat. Itu ada kapan datang ke sini, wah ini apa Pak Odot? Ada ini. Itu awal cerita pas baru dapat bibit. Baru dapat ya. Baru dapat bibit. Ini rumput khusus untuk untuk kambing susu. Kambing susu. Nah gitu. Lah ini kok enggak dirawat gimana? Kemudian dia tuh akhirnya saya tanam, kemudian di tanah Pak, di polybag. Ya bukan di polybag, tadinya awal di polybag, kemudian saya taruh di tanah, saya kerukup pakai itu istilahnya kurungan ayam. Anda tahu kan kurungan ayam jaga. Saya tutup pakai itu supaya tidak dimakan ayam seperti yang satunya tadi. Jadi satunya mati, satunya dimakan ayam, tinggal satu-satunya. Nah, jadilah 21 rumpun itu saya cabut, saya jadi 25 batang. Ditancapkan satu biji, terus jadi langsung 25. jadi 25. Ya,
Itu beranak 25. Nah, gitulah kira-kira. Kemudian saya tanam jadi 25, terus dikembangkan lagi. Ya, akhirnya jadi 25 rumpun. Lah per rumpun itu rata-rata ya katakanlah sekitar 25. Per rumpun. Iya, kali 25 kan berarti 625. Berarti saya sudah punya modal 625 batang. Kemudian batang. Saya tanam di kebun belakang itu satu blok. Jadi berisi sekitar 625 batang. Oh, jadi kelebihan dari Gajah Hadot itu termasuk memang beranaknya itu banyak. Banyak. Kenapa banyak? Sebab ini, coba, ini ruasnya coba, saudara-saudara. Ini ruasnya kan sangat pendek. Nah, jadi ini tiap ruas ada satu mata. Ini bisa tumbuh satu pokok. Satu batang lah istilahnya gitu. Oh iya. Terus kalau Gajah Hadot itu kan cenderung kan agak pendek, tidak terlalu tinggi. Ya, itulah. Makanya biarpun tidak terlalu tinggi, tapi beranaknya itu banyak dan cepat. Ini mulai dari tanam sampai panen, ini awal nol tanam sampai panen butuh berapa hari itu? Sekitar 2 bulan sudah panen. Berarti lebih singkat. Lebih singkat daripada gajahan yang lain. Asal dengan perawatan yang intensif. Terus ngomong-ngomong kalau istilahnya sampai bisa secepat ini berkembangannya Gajah Hadot itu dulu itu gimana itu ceritanya? Mungkin bisa diceritakan. Gini loh Gus, tadi saya ulang, itu saya dulu sudah punya modal satu blok yang sudah berisi sekitar 625 batang. Iya. Kemudian itu saya saya pencar, setelah saya ini anaknya saya potong, tanam lagi cepat toh Gus. Cepat, ini makanya rivalnya itu per 2 bulan sekali. Jadi saya sekitar 1 tahun itu sudah insya Allah satu kampung sudah punya semua. Untuk ketepatan pada waktu itu lomba kelompok di Jawa Timur, lomba yang pertama kali di Jawa Timur. Ya. Tapi maaf pada waktu itu belum dicantumkan istilahnya Gajah Hadot. Namanya belum ada. Oh, belum. Masih itu pas waktu dikembangkan itu memang belum punya nama. Belum nama. Gajah Ndek aja namanya. Gajah Ndek gitu. Iya. Jadi sebutannya dulu itu memang Gajah Ndek. Gajah Ndek gitu. Gajah Ndek. Oh. Terus itu kan khusus buat kambing atau memang? Iya, sebenarnya menyeluruh ya. Kambing bisa, istilahnya untuk rumansia bisa, kuda bisa juga loh Gus. Ini cuman yang terbaik untuk kambing memang punya kelebihan kalau khusus untuk kambing lah. Ya, untuk kelebihan kambing dan kambing susu. Oh, iya. Sebab ini bisa mengeluarkan istilahnya hasil susu itu bisa lebih banyak daripada gajahan yang lain. Gajahan yang tinggi. Ya, ceking gres atau apalah. Nah, pas waktu itu berarti kayak luar daerah itu dulu itu kalau ingin bibit-bibit gajahan itu gimana caranya dulu itu? Beli dari sini. Saya gini, pada waktu dulu itu kan saya ceritakan ya, setelah lomba yang kedua, ini sudah dikenal kalangan ramai, kayak umum, istilahnya sudah mulai dipasarkan. Sebab apa? Ini sudah termasuk ya itu varietas unggul yang dikembangkan oleh kelompok saya pada waktu itu. Iya. Dan ini mestinya Anda belum tahu kan bagaimana ceritanya ini kok dinamakan Gajah Hadot. Terus gimana itu ceritanya kok sampai dinamakan Gajah Hadot itu gimana? Begini. Ini tuh, dulu mungkin sahabat tenang harus ditonton ini. Soalnya ini termasuk mungkin bisa dikatakan sejarah ini. Soalnya pada hari ini, detik ini tidak ada yang tidak tahu namanya Gajah Hadot atau rumput Hadot itu. Jadi
mungkin sahabat ternak bisa ditonton langsung sama yang bersangkutan. Ya, maaf saudara-saudara, saya memang untuk di Indonesia itu saya yang pertama kali menemukan rumput varietas baru Gajah Nodot. Jadi terus bagaimana ini ceritanya kok dinamakan Nodot? Nah, saya ceritakan. Ya, mungkin bisa diceritakan. Begini, Pak Slamet, dulu pada waktu lomba yang kedua, kita lomba yang pertama tidak dapat juara, cuma juara harapan 1, berarti juara 4. Itu lomba kelompok. Lomba kelompok di Provinsi Jawa Timur. Nah, pada waktu itu sama Dinas Peternakan Tulungagung diajukan lagi. Diikutkan lomba yang kedua kalinya. Tingkat provinsi. Untuk provinsi pertama kali. Kemudian, alhamdulillah, ini pada waktu kita rapat untuk menghadapi lomba provinsi. Lomba kedua. Nah, yang kedua ini kita berkumpul-kumpul di rumahnya Pak Haji Basori. Nah, kemudian kawan-kawan bilang, wah ini rumput ini kok enggak ada namanya, enggak seperti yang lain, seperti ketela sambitan itu Pak Mukibat. Nah, kemudian ikan mujair itu yang menemukan Pak Mujair. Nah, ini yang menemukan Pak Odot, alangkah baiknya kalau dinamakan Gajah Nodot. Itu katanya ketua kelompok pada waktu itu pas meeting itu pada waktu rapat, pada waktu meeting itu padahal sebelumnya itu cuma dinamakan Gajah Ndek aja. Gajah Wedus gitu. Makanya sama ketua kelompoknya itu Pak Haji Sapuan, wah gini aja kawan-kawan, ini sebaiknya ini dinamakan Gajah Nodot saja. Wah, begitulah ceritanya itu sampai dinamakan Gajah Nodot. Jadi itu yang memberi nama bukan saya loh. Itu teman-teman lah. Teman-teman lah. Berhubung yang mengembangkan itu namanya jenengan Pak Odot, jadi diikutkan langsung diberi nama Gajah Odot. Ya begitulah. Jadi kira-kira ceritanya. Bisa setenar sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah, itu bonus. Jadi untuk sahabat ternak semuanya memang banyak sekali teman-teman yang masih belum tahu itu yang namanya Gajah Odot atau rumput Odot. Jadi mungkin mulai saat ini mungkin sahabat ternak semuanya bisa mengetahui secara langsung bahwa ternyata rumput Gajah Odot itu pertama kali didatangkan dari Amerika, dari Kanada. Saudaranya Pak Odot yang bernama Haji Nurkolis dari Amerika, dan lalu sama Pak Odot ini dikembangkan terus sampai berkembang, akhirnya pas waktu lomba itu kan masuk kan punya poin sendiri. Iya Pak, memang gini Mas. Penjurian. Ya memang untuk kriteria penilaian kontes itu tertinggi memang penemuan. Ya ini termasuk penemuan Pak. Penemuan baru. Iya, Gajah Nodot ini termasuk penemuan, alhamdulillah. Ya ketepatan pada waktu itu alhamdulillah kita juara 1 Jawa Timur. Dan oleh itu Dinas Peternakan Jawa Timur dinaikkan lagi ke tingkat nasional. Itu kelompoknya itu. Ya, jadi lomba nasional. Terus berarti bebarengan sama pas itu kontes provinsi kan, berarti kan sudah dimunculkan itu Gajah Odot. Ya memang sudah ada namanya, sudah itu dibuktikan pembuktian istilahnya keunggulannya termasuk sudah diuji lab. Oh, berarti langsung itu pas waktu kontes itu sudah diuji laboratorium. Ini memang proteinnya 11 plus untuk rata-rata gajian biasa itu cuma 8, Mas. Jadi 8 itu, dan ini sampai ini 11 proteinnya. Berarti lebih unggul lah. Ya, begitulah kira-kira. Berarti kan singkat cerita kan dulu itu pas waktu mau lomba kan bingung itu mau kasih nama Gajah Odot. Iya, belum ada namanya tau. Namanya Gajah Wedus atau Gajah pendek gitu aja. Akhirnya kasih Gajah Odot. Terus buat kan ikut tambah itu kontes apa itu provinsi. Iya, untuk tambah poin. Nah, pada waktu itu langsung kita ikut ke nasional. Alhamdulillah lagi bisa juara 1 lagi. Tingkat nasional. Kelompok Sangklir Group Karangsono. Itu Sangklir Group ya? Ya, namanya Sangklir Group. Ya. Berarti itu di samping gini loh Mas. Itu di samping
kita penemuan memang pada waktu dulu kambing-kambing kita memang berprestasi. Pada Banyak, waktu itu. iya, banyak yang juara. Ada yang Satrio itu. Waduh, kalau membicarakan kambing kontes sudahlah. Kalau wah enggak ada habisnya. Memang Tulungagung. Ya memang dulu Tulungagung itu memang gudangnya juara. Untuk kambing. Kita apa? Makanya ya tolong kawan-kawan nanti peternak kambing nanti sudah kalau bisa istilahnya gini Mas. Pamornya dulu itu sampai sekarang biar muncul gitu loh. Oh iya. Terus ini termasuk nah ini pas ini waktu prestasi tingkat nasional. Ya, setelah tingkat nasional kita juara satu, alhamdulillah lagi ada bonus dari Gusti Allah. Pak Presiden atau orang pertama, orang nomor 1 di Indonesia datang ke Karangsono di kelompok Sangler Group. Lah ini. Nah, ini loh Gus, ini Pak SBY, ini Pak Odot, Pak Uji. Oh, iya. Nah, ini. Nah, kita gundel lele ini Pak Odot ini. Ini Pak Heru, pada waktu Bupati Tulungagung. Ini Pak Dekarwo, ini Pak Dekarwo. Nah, ini brengosnya, ada brengos iki. Ini gubernur. Ini Pak Suwono, ini Menteri Pertaniannya. Menteri Pertanian. Iya, ini. Terus kalau boleh tahu ngomong-ngomong pas waktu tingkat nasional, kontes tingkat nasional. Kan istilahnya kan mungkin dari kelompok Sangli Group kan istilahnya mengunggulkan kayak itu apa tuh bibit gajah itu mungkin kan reaksinya gimana itu pas tingkat nasional itu? Wah, ini memang luar biasa, Gus. Pasti kan itu kan punya sejarah lah dulu pas waktu kontes nasional tingkat nasional. Iya, memang gitu sampai sudah di forum kan itu ini memang dinamakan varietas dari sampai Dirjen Jakarta sana. Oh, iya. Dirjen Peternakan sana dinamakan memang gajah nodot, memang dipatenkan. Oh, sudah gitu. Ya, memang dipelorkan. Ini namanya memang rumput gajah nodot. Penangkarnya Pak Odot. Karena pengembang atau penemunya Pak Odot. Pak Odot gitu. Di Indonesia. Iya. Jadi untuk sahabat ternak semuanya memang kadang-kadang gimana ya? Tidak ada yang tidak mungkin lah istilahnya. Ternyata dulu itu tidak ada yang namanya gajah pedek, itu memang terus terang saja dulu memang tidak ada. Di tahun 2005 itu memang tidak ada. 2008 Gus. Berarti ini munculnya kan 2008. Iya. Menjelang lomba pertama kali. Dan alhamdulillah ternyata gajah Odot sampai sekarang sudah benar-benar bermanfaat untuk seluruh peternak kambing atau peternak se-Indonesia Raya. Jadi mungkin untuk sahabat ternak semuanya bisa mungkin istilahnya gimana ya? Terus dikembangkan lah itu gajah Odot itu terus dikembangkan biar kedepannya bisa istilahnya berguna lah untuk dunia peternakan, bermanfaat untuk dunia peternakan. Amin. Jadi istilahnya tidak rugi atau tidak mubadir lah. Iya, alhamdulillah. Semoga begitu Mas Slamet. Jadi saya terima kasih. Memang untuk selama ini belum ada yang istilahnya mengunggah itu. Jadi gajah nodot itu ceritanya gimana tuh belum ada ya. Cuman ya maaf masih samudra etawa saja. Jadi untuk sahabat ternak semuanya memang ini adalah mungkin gimana ceritanya ya. Kadang-kadang memang beliau lah yang pertama kali dapat bibit gajah Odot, terus yang mengembangkan sampai dinamakan gajah Odot karena Pak Odot sendiri itu julukannya memang Pak Odot. Saya memang Pak Odot Fauzi. Jadi memang terus sekarang sudah ompong. Akhirnya kan itu namanya dinamakan gajah Odot sampai sekarang ini. Jadi terus ngomong kenapa tidak terjun lagi ke dunia kambing hitam Pak Odot? Sebenarnya ya ingin Gus. Saya memang untuk saat ini masih hanya berangan-angan. Kita tahu untuk harga sekarang dan dulu kan sudah
sudah lain Tapi dulu Gus. kan juga mahal. Ya memang saya dulu memang belinya juga mahal, tapi memang maunya saya memang kembali lagi ke Etawa, sebab saya tahu memang Etawa sangat menguntungkan. Etawa luar biasa. Ya, Etawa luar biasa. Etawa luar biasa. Ya, kita tanpa Etawa pada waktu itu ya tidak sampai loh, maaf loh ya, sampai Pak Presiden ke sini itu tidak mungkin loh Gus. Orang mungkin. Dulu gara-gara ya, maaf, gara-gara Etawa, kambing-kambing kita berprestasi sampai bonusnya sampai Pak ada penemuan ini. Saya kalau tidak main Etawa, saya mungkin tidak menemukan ini. Tidak mungkin ada iya, tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Apa? Iya, mustahil. Apa? Untuk apa? Sama keponakan saya tanya, apa Pak Adat nanti dibawakan oleh apa? Mungkin saya yang lain. Bukan yang ada hubungannya dengan kambing gitu loh, Mas. Gitu. Jadi mungkin itu perbincangan atau ngobrol-ngobrol kami bersama beliau. Jadi untuk sahabat ternak semuanya, jadi mungkin itulah cerita yang sebenarnya tentang namanya gajah odot atau rumput yang dikenal dengan rumput odot. Jadi memang beliau itu pertama kali menemukan bibit memang tahun 2008, terus akhirnya dikembangkan dan terus dinamakan gajah odot karena yang mengembangkan termasuk namanya saya Pak Odot. Ini keakuratannya memang 100% Gus. Langsung saya ini. Jadi langsung saya yang menemukan. Jadi Anda memang betul pada waktu ini wawancara dengan saya tepat sasaran. Alhamdulillah. Yeah. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya. Jadi begitulah cerita yang sebenarnya tentang rumput gajah odot. Dan bila sahabat ternak semuanya mungkin masih meragukan istilahnya, bisa langsung datang di kandang di Karangsono, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Nanti bisa ngobrol langsung bersama yang namanya Bapak Suyanto, Pak Odot. Nama julukannya Pak Odot. Jadi ini juga kawan baik Pak Slamet, pemilik Samudra Etawa. Jadi mungkin cukup sekian dulu perbincangan kami, ngobrol-ngobrol kami bersama beliau, dan semoga ke depan rumput gajah odot semakin berkembang. Amin. Dan bisa istilahnya bermanfaat untuk sahabat semuanya, khususnya sahabat ternak semuanya. Jadi bila ada kurang lebihnya kata dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kritik dan saran mungkin bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Dan cukup sekian dulu berita dari wawancara kami bersama beliau, bersama Pak Odot, dan cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odot. Ya, terima kasih. Etawa luar biasa. Salami kan ngono to, Gus.